Dalam video tutorial ini, kita akan membahas mengenai menu beranda dari aplikasi Dapodik untuk tingkat Dikdas. Ini adalah tampilan dari menu beranda. Kita akan bahas satu-satu dari fitur menu beranda tersebut. Pertama, di beranda ini ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini berisikan nama sekolah, alamat sekolah, kepala sekolah, operatornya siapa, tahun ajaran kapan, lalu status sekolah itu negeri atau swasta, akreditasinya, serta status menerima bosnya. Dalam identitas sekolah ini, tidak perlu khawatir ketika misalkan kepala sekolah belum dipilih dan menerima bosnya dinyatakan tidak. Untuk kepala sekolah ini nanti akan terisi ketika sudah mengisi tugas tambahan di PTK, dan untuk status menerima bos ini akan berubah ketika kita sudah mengisi data periodik dari data sekolah. Contohnya kita buktikan, kita isi data periodik dari sekolah tersebut, isi sumber listriknya, daya listriknya, waktu penyelenggaraan, lalu bersedia menerima bos, kita nyatakan bersedia, sertifikasi ISO, aksesnya, internetnya, lalu kita simpan. Ya, kita refresh browsernya. Maka ketika kita ke beranda, maka kita akan melihat status menerima bosnya akan berubah menjadi ya, sesuai dengan yang ditentukan di dalam data periodik sekolah. Selanjutnya, di identitas sekolah ini terdapat juga daftar perubahan yang ada pada versi generasi 4 ini. Di sini kurang lebih terdapat 23 perbaikan dan pembaharuan. Kita tutup. Lalu ini bisa digunakan apabila misalkan akan keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya di bawah data identitas sekolah ada juga fitur informasi. Di sini kita akan diberitahukan versi aplikasinya berapa, lalu versi database-nya. Di sini juga disediakan link-link yang berhubungan erat dengan pendataan dari Dapodik. Ada cek progres pengiriman, generate prefill, verifikasi validasi NISN, forum pendataan grup Dapodik serta helpdesk. Selanjutnya, di dalam informasi ini kita juga terdapat fasilitas untuk mendownload formulir sekolah, FAQ, serta manual dari aplikasi Dapodikdas. Untuk itu, kita coba, misalkan kita akan download dari formulir sekolah, maka kita buka. Ini adalah contoh formulir sekolah yang bisa digunakan ketika awal pendataan. Selanjutnya, kita download FAQ. Nah, ini adalah FAQ dari aplikasi Dapodik untuk Dikdas di versi generasi 4 ini. Bisa juga kita mendapatkan manual dengan mengklik manual penggunaan aplikasi Dapodikdas. Di sini kita bisa mendapatkan manual dari aplikasi Dapodikdas generasi 4. Kita bisa mempelajari aplikasi, salah satunya dengan mempelajari manual ini. Baik, demikian untuk fitur informasinya. Selanjutnya, di sini juga ada tabel jumlah siswa per rombel. Ini akan terisi ketika kita sudah mengisi data rombongan belajar. Di sini akan ada nama rombelnya, laki-laki, jumlah siswanya berapa, dan perempuan jumlah siswanya berapa, serta total jumlah siswa dalam rombel tersebut. Selanjutnya ada tabel kerusakan dan kepemilikan prasarana. Misalkan di sini ruang kelas 1A kita bisa lihat kerusakannya berapa persen. Nanti ini dilihat dari data prasarana, dari input kondisinya. Selanjutnya ada proses berupa validasi dan sinkronisasi. Nanti akan dibahas di video mengenai validasi dan sinkronisasi ini. Kita juga bisa unduh profil sekolah dan absensi peserta didik berupa Excel. Dan ini hanya tambahan saja untuk salah satu alternatif pemperoleh data peserta ujian nasional. Dan yang paling bawah ini adalah update log sinkronisasi, yaitu update berupa log dari kapan sekolah melakukan sinkronisasi. Itu adalah penjelasan mengenai beranda. Selanjutnya,
Salah satu yang baru di aplikasi Dapodik untuk Dikdas ini, generasi keempat ini adalah ada menu pengaturan. Di sini melalui pengaturan ini kita bisa merubah tema serta ukuran font dari aplikasi kita. Misalkan kita akan rubah dari biru ini menjadi warna yang lain, di mana di sini sudah tersedia 6 alternatif warna. Lalu dari segi font juga sudah disediakan 3 alternatif font. Untuk tema ada warna biru, merah, jingga, hijau, hitam, dan abu-abu. Kita coba gunakan warna merah dengan font yang kecil. Lalu kita terapkan. Maka kita lihat aplikasi yang tadinya berwarna biru, sekarang berubah temanya menjadi berwarna merah. Ini dapat kita sesuaikan dengan kenyamanan kita dalam menggunakan aplikasi. Di sini juga manajemen pengguna yang tadinya ada di beranda sekarang berpindah ke pengaturan. Kalau kita akan mengakses ini, masukkan kode registrasi sekolah, nanti kita dapat melihat menu manajemen pengguna ini. Selanjutnya, untuk melakukan pembaruan aplikasi, di sini ada menu cek pembaruan, kita coba klik. Nah, nanti di sini dikatakan belum tersedia pembaruan untuk versi aplikasi Anda. Sehingga apabila nanti ada versi baru, kita cukup klik cek pembaruan ini dengan terkoneksi ke dalam internet, maka kita bisa mendapatkan update dari aplikasi yang terbaru. Ini adalah cara baru dari aplikasi Dapodik untuk dapat mengupgrade versi aplikasi Dapodik. Demikian penjelasan mengenai beranda dan pengaturan.